Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk tugas hari ini silakan dibuka buku paket tema 4 halaman 83. Nah, itu berbicara tentang masyarakat ASEAN bebas narkoba. Nah, masyarakat ASEAN, siapakah masyarakat ASEAN itu? Kemarin sudah kita pelajari. ASEAN itu adalah organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari 10 anggota yang ada di lagu ya. Tentunya kalian sudah hafal. Nah, kemudian di sini judulnya masyarakat ASEAN bebas narkoba. Nah, anak-anak, narkoba tentunya kalian sudah sering mendengar itu kata narkoba ya. Baik itu di berita atau orang berbicara atau dalam bacaan ya. Nah, coba kalian bisa baca ya tentang teksnya, yaitu era globalisasi memberikan kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Nah, ini salah satu dampak positif dari globalisasi. Seakan menjadi dunia tanpa batas. Karena apa kok tanpa batas? Ya, kita bisa mengetahui informasi dunia tanpa harus datang ke negara tersebut, ya. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, perlu kita ketahui dulu apa sih itu narkoba. Nah, narkoba itu singkatan dari ya, narkotika, dan obat-obatan berbahaya. Apa tadi narkoba? Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika itu sejenis obat yang bisa mempengaruhi saraf, ya, yang bisa mempengaruhi pola pikir manusia. Sedangkan dan obat-obatan berbahaya lah, bentuknya sangat bervariasi dan banyak sekali. Nah, itu dengan adanya globalisasi itu bisa beredar dengan mudah termasuk di Indonesia. Nah, meningkatnya kejahatan narkoba, meningkatnya perdagangan narkoba, dan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu saking bahayanya narkoba sampai bisa merusak hal-hal seperti di atas. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. ASEAN Drug Free itu sebuah organisasi yang disusun untuk bekerja sama supaya negara-negara ASEAN ini terbebas dari obat-obat terlarang tersebut. Nah, semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi itu memperbaiki atau menyembuhkan orang-orang yang sudah kecanduan, mencegah agar jangan sampai penyebarannya meluas, dan menegakkan hukum tentang masalah narkoba. Menegakkan hukum tentang masalah narkoba apa? Nah, tentunya bagi pelaku narkoba ya, termasuk yang mengedarkan, memakai. Nah, itu ada jeratan hukum ya. Nah, anak-anak, untuk memahami lebih lanjut silahkan nanti dikerjakan halaman 84 dan 85. Bu Ani akan memberikan sedikit gambaran tentang jawaban yang ada di halaman tersebut. Ya, apa itu narkoba? Seperti Bu Ani jelaskan tadi bahwa narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Apa tadi di bacaan? Nah, penyebarannya sangat meluas karena apa? Nah, karena sekarang ini di era globalisasi banyak sekali kemudahan berkomunikasi dan transportasinya. Ya, untuk melakukan transaksi, tinggal telepon
ke bandarnya, ya kan, tanpa harus datang. Terus dikirimnya juga menggunakan jasa pengiriman tanpa harus ketemu. Nah, itu akan memudahkan penyebaran dari narkoba tersebut. Adakah dampak pengguna narkoba bagi pengguna? Waduh, ini sangat berdampak, dan pastinya dampaknya atau efeknya atau akibatnya ini adalah sangat buruk, yaitu diantaranya mengganggu fisik pengguna. Seperti apa fisik pengguna itu? Jadi orang yang mempergunakan itu akan mengalami kerusakan saraf, karena yang diminum itu akhirnya mempengaruhi saraf-saraf yang ada di tubuh kita. Gangguan pernafasan, ya, jadi bisa sesek. Nah, kemampuan berpikir juga terganggu, ya, karena error, ya kan, error otaknya, dan menurunkan kekebalan tubuh. Nah, apalagi kalau sudah kecanduan, jadi mudah sakit, mudah lemes, dan sebagainya. Kemudian untuk psikis, ya, kalau tadi terhadap fisik, ya, sekarang psikis. Nah, ini seperti orang kalau kalian suka nonton sinetron atau film, ya, seperti orang mabuk, ya, berhalusinasi, ya kan, berhayal misalnya bisa terbang, ya, pada saat mabuk itu, ya, pada saat pecanduan narkoba itu, ya, kita seolah-olah itu terbang, ya kan. Nah, namun itu hanya hayalan. Nanti setelah halusinasinya hilang, ya kembali seperti semula, ya kan. Nah, ini juga mengakibatkan rasa percaya diri jadi turun, gelisah, dan antisosial, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berteman dengan orang lain, ya. Nah, kemudian apa dampak pengguna narkoba bagi keluarga pengguna? Ya, tentu saja kalau keluarganya itu ada yang kecanduan narkoba atau ada yang berhubungan dengan narkoba, pengedar atau pengguna atau apalagi pecandu, nah ini keluarganya akan malu sekali, ya kan, orang tuanya malu, saudaranya malu, ya, dikucilkan oleh masyarakat. Jangan deket-deket sama dia nih, nanti ketularan menggunakan narkoba lagi, nanti diajak-ajak menggunakan narkoba lagi. Nah, akhirnya keluarganya bisa dikucilkan. Kemudian membebani keluarga karena harus berobat karena menghilangkan kecanduannya, ya kan. Kemudian orang kalau sudah kecanduan narkoba ini akan terus memerlukan uang untuk membelinya, ya, sampai ada yang sampai membunuh orang tuanya, memaksa orang tuanya minta uang, menjual barang. Nah, itu yang ditanggung oleh keluarga. Kemudian apakah dampak pengguna narkoba bagi masyarakat dan lingkungan? Ada juga terhadap masyarakat, ya kan. Pengaruhnya? Nah, masyarakat di sekitar situ, ya, bisa terancam ketika menggunakan bergaul dengan di lingkungan situ, ya. Takut-takut nanti ada pengedar yang ke daerah situ dan mempengaruhi yang lain. Nah, kemudian biasanya orang yang menggunakan narkoba karena otaknya error tadi, ya, karena berhalusinasi. Nah, saat berkendara ini berbahaya, ya kan, ngawur berkendaranya sehingga bisa mencelakakan orang lain di jalan raya. Kemudian bisa mengakibatkan pencurian karena karena mereka butuh uang yang banyak untuk membeli obat tersebut. Akhirnya banyak yang terpengaruh untuk mencuri, untuk merampok, ya kan, untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba. Nah, kemudian apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Indonesia akan kehilangan penerus bangsa, generasi bangsa yang bermutu, ya kan? Kenapa? Ya karena otak anak-anak Indonesia nanti kalau narkoba itu terus menggerogoti Indonesia, anak-anak Indonesia otaknya tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga Indonesia nanti ke depan kalau seperti itu generasi mudanya ya tidak berpikir dengan cerdas, ya, sumber daya manusianya nanti akan turun. Nah, kemudian juga meningkatkan kriminalitas, ya, dan bahkan masa depan Indonesia bisa hancur karena narkoba, ya kan.
Kemudian apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Nah, membuat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba ya, jadi ada undang-undangnya. Kemudian mengadakan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah, ada kegiatan sosialisasi narkoba bahayanya seperti apa, itu kerjasama dengan sekolah dan masyarakat. Dan juga menggiatkan upaya BNN dalam memberantas narkoba. Nah, ini menggiatkan apa? Kegiatan-kegiatan yang memberantas peredaran narkoba. Nah, mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 sangat penting? Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bekerja sama agar tujuan bebas narkoba tersebut bisa terwujud. Ya, kalau tidak bekerja sama dengan baik ya sulit, karena itu perkembangannya mendunia. Ya, jadi ASEAN menggalang persatuan dan bekerja sama khusus untuk menanggulangi peredaran narkoba. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Apa? Ya, kita mengetahui dulu bahayanya, ya kan? Bahayanya apa? Setelah tahu bahayanya, ya kan? Nah, kalian jangan coba-coba untuk mencobanya karena itu sangat berbahaya. Jauhi jika ada kelompok-kelompok yang terindikasi atau kelihatan mengarah ke arah penggunaan narkoba, kalian harus menjauhi. Dan hati-hati, ini banyak terselubung, ada yang diwujudkan dalam makanan, ada dalam minuman dan sebagainya ya. Maka kalian juga harus pandai-pandai memilih teman. Bergaulah dengan teman-teman yang baik ya, yang mengajak ke kebaikan, mengajak ke pelajaran agama, sehingga kalian bisa kuat dalam menghindari bahaya narkoba. Bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba kepada kalian? Tentunya kalau menawarkan tidak terang-terangan ya, ini terselubung. Tapi hati-hati, pokoknya dengan tegas kalian katakan tidak mau, karena itu sangat berbahaya. Nanti kasihan otak kalian, tubuh kalian akan tidak sehat, otak kalian akan error, dan ini akan sangat merugikan kalian juga keluarga kalian. Silahkan diputar sekali atau 2 kali, 3 kali juga boleh, berulang-ulang untuk kalian bisa memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 84 dan 85. Selamat mengerjakan.